Hai, good morning leaders. Hari ini saya akan sharingkan tentang topik keuangan, tepatnya apa yang dibicarakan oleh saya dengan para klien ketika kita lagi meng-coach tentang finance. Tentu bukan detailnya ya, karena panjang sekali prosesnya, tapi ada beberapa topik yang saya tekankan kepada owner, kepada pemilik bisnis untuk diputuskan sendiri dan tidak meminta finance manajernya atau finance directornya, direktur keuangannya untuk memutuskan. Jadi ada beberapa topik yang konsumen atau klien kami, para pengusaha itu harus memutuskan sendiri, bukan diserahkan ke finance director ataupun direktur keuangannya. Ya, jadi ini keputusan yang sulit. Jadi Anda perlu paham topik yang poin-poin yang saya sharingkan hari ini, dan Anda mesti ingat bahwa ini harus Anda ambil keputusan. Oke, mari kita mulai. Jadi yang pertama, keputusan untuk membayar siapa dulu ketika uang lagi seret. Keputusan untuk membayar siapa dulu ketika uang lagi seret. Contoh ketika cash flow lagi berantakan ya, cash flow lagi seret. Setiap perusahaan seberapa baik pun kita mengatur, pasti ada waktu-waktu di mana kita kalah clearing ya, kalah secara cash flow in lebih sedikit daripada cash flow out. Dan posisi ini membuat Anda harus memutuskan kepada siapa Anda mesti membayar dulu. Contoh adalah apakah Anda membayar dulu pajak karena itu kewajiban Anda kepada negara, atau Anda membayar dulu kepada supplier ya, atau Anda membayar dulu kepada Anda punya anak buah. Anda bisa ngerti poin saya. Kekuatan daripada finance manager tidak didesain untuk memutuskan ini. Mereka hanya bisa menyarankan, tapi mereka harus minta petunjuk daripada Anda. Oke, itu yang pertama. Ketika uang lagi seret, kepada siapa Anda mesti membayar dulu. Dengan konsekuensi ya, kalau Anda bayar ke pajak dulu, maka Anda nggak dapat penalti. Tapi Anda kan punya problem di supplier. Anda bayar supplier dulu, tapi Anda punya pajak di pending, maka Anda akan punya problem secara hukum, dan Anda bisa dapat penalti atau denda. Anda bayar kepada supplier dan pajak dulu, tapi anak buah nggak dibayar, maka Anda akan punya problem di hubungan Anda dengan anak buah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, keputusan ketika kondisi keuangan masih seret juga, masih sulit juga, apakah bleeding, apakah Anda mempertahankan menyetop ke pendarahan kita, atau Anda keep growing, ya, apakah Anda berhenti menyumbat pendarahannya, menghentikan pendarahan keuangannya, atau Anda keep growing. Contoh adalah dalam dunia sales misalkan, ketika keuangan kita lagi drop, apakah kita masih promo ataukah kita berhenti promo sama sekali? Atau promo itu maksudnya bukan diskon ya, tapi maksudnya mempromosikan produk atau jasa kita, atau kita malah mengenjot promosi itu supaya meningkatkan sales yang akan menambal omset kita atau menambah omset kita sehingga kita lebih baik. Ini juga keputusan yang harus diambil oleh pengusaha. Untuk you yang melihat vlog saya, bukan pengusaha meminta manajernya finance untuk memutuskan. Ini kacau banget nanti ya. You have to decide what do you want. Itu yang kedua ya. Jadi yang kedua ada tentang bleeding, menstop, atau growing. Pilihannya seperti itu. Juga salah satu kasus lain yang barusan saya bicarakan adalah tentang akuisisi ya. Jadi mengakuisisi bisnis baru atau membuka cabang itu kan butuh biaya. Ketika dalam kondisi yang seret keuangannya, finance-nya akan melawan keputusan Anda. Yaitu jangan dulu Pak, jangan dulu Bu, jangan buka cabang dulu, kondisi keuangannya nggak memungkinkan. Nah ini ada lagi yang mesti memutuskan ya. Apakah Anda mengikuti kehati-hatian, prudent and conservatism, atau Anda mau bersifat lebih agresif dan melihat ada kemungkinan untung lebih besar daripada saya menahan rugi, mendingan saya rugi agak besar di depan, bleeding agak besar di depan, tapi kemudian saya mendapatkan hasil yang besar sehingga Anda bisa mengkalibrasi ini dengan lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hubungan antara konsumen dengan kita dan hubungan antara supplier dengan kita. Dalam hukum finance kan sangat jelas ya, artinya menagih konsumen secara tepat, kalau bisa ahead of time, sebelum waktunya, dan membayar supplier selambat-lambatnya. Itu kan hukumnya cash in, cash out. Menagih supplier, menagih konsumen secepat-cepatnya, minimal tepat sesuai dengan perjanjian kontrak sales, atau dan membayar supplier selambat-lambatnya, kalau bisa jangan sampai sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi kalau finance kan keinginannya seperti itu, walaupun tidak secara verbal diomongkan, tapi kan secara implisit kan seperti itu. Ini juga bisa berbahaya karena kalau Anda melakukan ini dengan membiarkan finance manager Anda memutuskan policy ini, maka yang terjadi adalah hubungan relasi Anda dengan konsumen akan hancur, dan hubungan relasi Anda dengan supplier akan hancur. Yang ada adalah konsumennya merasa tidak dihargai,
underappreciated, kemudian supplier merasa Anda nakal atau tukang kemplang gitu ya, jadi akan menjadi rusak. In the long term ini akan merusak bisnis Anda secara masif ya. Again, Anda mesti putuskan, bukan diserahkan ke finance manager. Itu yang ketiga. Dua lagi ini minor, tapi juga mesti saya sharingkan. Minor bukan berarti enteng ya, ini juga berat, tapi tidak setiap kali kita menghadapi. Tiga pertama ini sering sekali. Yang keempat atau yang minor pertama adalah hutang lagi atau tidak. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya. Coach, saya ini kondisi keuangan lagi sulit. Mendingan saya hutang lagi atau saya jual beberapa aset saya untuk memenuhi kebutuhan finansial saya. Again, jangan minta finance director Anda, finance manager Anda untuk memutuskan. You have to decide things. You have to decide ya. Hutang lagi atau jual aset. Oh my goodness, ini pertanyaan-pertanyaan yang menyenangkan ya secara keuangan. Bisa bikin Anda pusing 7 keliling. Tapi yes, you have to decide. You are the owner. Anda adalah kapten daripada kapal ini. You mesti memutuskan. Dan yang terakhir adalah yang kelima adalah tentang investasi ya. Jadi ini minor sekali ya. Jadi investasi ini biasanya pengusaha dan finance ini nggak sepakat ya. Finance ingin investasi ke sesuatu yang lebih ortodoks ya, lebih konservatif. Yaitu misalkan invest ke uang ke deposito aja lah Pak atau Bu, supaya lebih aman. Tapi Anda mau invest ke tempat lain, misalkan Anda mau beli franchise dari perusahaan lain yang lebih besar return on investment-nya, this is minor. Yang kelima adalah tentang bagaimana Anda menginvestasikan uang Anda. But still, you have to decide, jangan serahkan kepada tim ataupun finance manager Anda. So, itu ada 3 yang major dan 2 yang minor. Artinya jarang, bukan berarti enteng. 3 major dan 2 minor. Nah, pro tips ya, catat ini tips saya, professional tips saya yang saya sarankan cukup sering secara gambar besar. Pertama adalah tadi saya sudah katakan ya, jangan membiarkan konsumen, jangan biarkan finance Anda untuk memutuskan. Anda yang harus putuskan. Berarti tugasnya finance apa? Tugasnya finance itu fokus untuk membereskan keputusan Anda. Let me put it that way. Jadi setelah Anda putuskan, akan ada namanya impact-nya, ada konsekuensinya. Nah, itu finance Anda yang Anda minta untuk menata supaya semakin sedikit impact negatifnya, sembari Anda menunggu impact positif datang kepada Anda. Ya, jadi tugas finance accounting kadang-kadang digabung ya. Ini adalah untuk meminimalisir impact negatifnya. That's their main job. Selain memberikan usul, mereka beli usul nggak ya boleh, tapi Anda mesti memutuskan. It is your call, it is your decision, it is your company, it is your business. Anda mesti putuskan. Tugas daripada finance Anda segera minta dia untuk move on dari memutuskan menjadi memitigasikan. Ya, mitigasi ini bahasa resmi dari finance, artinya mengurangi, menghitung ulang supaya risikonya tidak terlalu besar di setiap keputusan yang diambil, karena keputusan yang sulit. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah find what you want. Kembali lagi, apa yang Anda inginkan di dalam bisnis. In the mid to long term goal, dalam medium ke long term goal, apa yang Anda inginkan. Ya, jadi jangan terlalu pusing, jangan terlalu ribet dengan technical dulu. Fokus dulu ke apa yang Anda inginkan. What do you want? Apakah bisnis Anda ini memang Anda mempertahankan 5-10 tahun ke depan? Apakah Anda memang mau berpindah bisnis? Apakah Anda menutup bisnis unit yang ini dan Anda move on ke bisnis unit yang lain? What do you want? You have to be very explicit dan jelas maunya apa. Karena menyatakan maunya apa, ini menentukan keputusan dari 3 major dan 2 minor yang sulit tadi. What do you want? And finally, tips saya yang terakhir ketiga adalah Anda mesti mengerti, jangan membuat musuh, jangan memusuhi finance Anda. Anda mesti paham bahwa finance Anda tugasnya adalah untuk mengerem. Justru finance ini harus berfungsi sebagai orang yang konservatif. Kalau dia juga agresif, Anda juga agresif, berarti mobilnya nggak ada remnya dong. Semuanya cuma pedal gas, dua-dua diinjek, dua-dua langsung lewat ya, you know what I mean, kebablasan. Oke. Jadi yang ketiga adalah jangan terlalu ambil hati ataupun baper ketika finance Anda itu tanda kutip menyerang Anda secara terang-terangan, apalagi kalau masih berbau saudara, masih adik, masih sepupu, masih kakak, masih ponaan, masih whatever hubungan keluarga, mereka lebih vulgar, lebih frontal menyerang Anda. Jangan baper, tugas mereka adalah seperti itu. Ya, itu 3 tips saya, semoga bermanfaat. Silakan Anda diskusikan dengan finance Anda untuk segera Anda ambil keputusan. You have to decide, dan kemudian minta finance-nya Anda memitigasi kondisinya, terutama dalam kondisi yang kurang normal, tidak nyaman seperti sekarang. Okay, that's it guys. Hari ini semoga bermanfaat. I see you tomorrow. Bye bye.